Om Swastiastu. Salam hormat saya tujukan kepada para dewan juri. Perkenalkan, nama saya Nikada Ilandari. Saya perwakilan dari SMP Negeri Hindu 13 Batu. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan sebuah cerita yang berjudul Kebo Iwo. Di Desa Bedahulu, wilayah Kabupaten Tabanan, daerah Bali, dahulu kala hiduplah sepasang suami istri yang belum mempunyai anak. Karena itu, suami istri tersebut memutuskan untuk pergi ke pura desa dan memohon kepada Sang Yang Widiwasa agar segera diberikan keturunan. Tak lama setelah itu, sang istri pun mengandung. Dan betapa senangnya mereka mengetahui kabar tersebut. Hingga pada beberapa bulan kemudian, sang istri pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Pada suatu hari, sang ibu hendak menyusui anaknya. Namun, anak tersebut terus menunjuk kepada sebuah nasi kukus. Sang ibu berkata, "Apakah anak ini ingin memakan nasi bungkus? Bukankah umurnya belum cukup?" Namun, karena kasihan kepada anaknya, sang ibu pun memberikan nasi bungkus tersebut. Dan tak disangka, sang anak memakan nasi bungkus tersebut dengan lahap. Sang ibu berkata, "Astaga, ternyata bayiku bukanlah bayi biasa. Terima kasih Yang Widi, berkatmu sungguhlah nikmat." Lalu anak tersebut makan dengan sangat banyak. Dan ia pun tumbuh menjadi seorang remaja yang bertubuh besar dan tinggi. Karena itu, ia dipanggil dengan sebutan Kebo Iwo. Karena porsi makannya yang besar, orang tuanya tidak sanggup membiayai porsi makannya. Lalu, orang tuanya memohon kepada para penduduk desa. Dan sejak saat itulah, penduduk desa yang membiayai makan Kebo Iwo. Dan mereka juga yang membuatkan sebuah rumah yang sangat besar untuk Kebo Iwo. Nah, tapi lama-kelamaan penduduk desa pun kewalahan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyuruh Kebo Iwo memasak makanannya sendiri. Mereka hanya menyiapkan bahan bakunya saja. Di Pantai Payan, merupakan tempat di mana Kebo Iwo membersihkan diri. Meskipun tempatnya jauh, akan tetapi dengan tubuh besar dan tingginya, ia mampu menjangkau semua tempat yang ada di Bali hanya dengan waktu singkat. Meskipun Kebo Iwo memiliki tubuh besar dan tinggi, tetapi ia memiliki hati yang baik dan tulus. Kebo Iwo seringkali membalas kebaikan para penduduk desa dengan menjaga keamanan tempat dimanapun ia berada. Dan pada abad ke-11 Masehi, sebuah karya pahat terpampang di dinding Gunung Kawi. Pahatan tersebut dibuat oleh Kebo Iwo hanya dalam waktu semalam dan dipersembahkan kepada para raja yang berhasil mempersatukan Bali. Tak hanya itu, Kebo Iwo pun mampu membuat sebuah mata air dengan hanya menancapkan jari telunjuknya ke arah tanah. Karena kehebatannya, seorang raja bernama Sri Astasura Bumi Banten menginginkan Kebo Iwo untuk menjadi mahapatinya di daerah Belah Batu. Akhirnya, Kebo Iwo pun dinobatkan menjadi seorang patih. Dan ia berjanji, "Aku berjanji, selama aku masih hidup, Bali tidak akan ditaklukkan." Dan dengan dorongan dari Kebo Iwo, Raja Astasura Bumi Banten menyatakan bahwa kerajaannya tidak akan mau ditaklukkan oleh Majapahit. Karena hal tersebut, Mahapati dari Majapahit pun membuat sebuah siasat. Dalam siasatnya, Mahapati Gajah Mada terus saja memuji Sri Astasura Bumi Banten dan Kebo Iwo. Dan sang raja dari Majapahit meminta Kebo Iwo melakukan perjalanan dari Bali ke Majapahit. Lalu, Kebo Iwo pun meminta persetujuan dari sang raja, dan sang raja pun menyetujui. Akhirnya, Kebo Iwo pun melakukan perjalanan ke Majapahit. Namun, sebelum itu, ia melakukan sebuah upacara adat di Pura Uluwatu untuk memohon berkat kepada Sang Yang Rudra.
Dan Sang Hyang Rudra pun memberkati dan menjadikan kekuatan Kebo Iwa menjadi sangat luar biasa. Singkat cerita, Kebo Iwa sudah sampai di Majapahit. Ia disambut oleh Patih Gajah Mada. "Salam Patih yang tangguh, selamat datang di kerajaan Majapahit." Lalu Kebo Iwa menanggapi, "Terima kasih Patih, kiranya Anda bersedia untuk menyampaikan tujuan dari Sri Tunggadewi untuk mengundang saya datang kemari." Patih Gajah Mada pun menyahut, "Bisa Patih, seperti yang sudah dikatakan, Baginda Raja menginginkan menjalin sebuah tali persaudaraan. Dan Baginda Raja menginginkan Patih menemui seorang gadis yang nantinya akan dipersembahkan untuk menjadi seorang istri Patih." Lalu Gajah Mada menarik nafasnya dan melanjutkan perkataannya, "Namun sebelum itu, ada baiknya jika Patih bersedia membuatkan sebuah sumur mata air yang nantinya akan disembahkan kepada seorang wanita calon pendamping Patih dan akan digunakan oleh kerajaan yang saat ini sedang mengalami kekeringan." Patih Gajah Mada pun berpikir. Lalu ia berkata, "Baiklah, aku bersedia. Biarlah aku gunakan kekuatanku untuk kepentingan semua orang." Lalu Patih Kebo Iwa pun mulai menggali sumur. Dan dalam waktu singkat, sebuah sumur yang besar pun tercipta. Sumur tersebut telah tergali sangat dalam. Namun anehnya, belum ada mata air yang muncul. Kebo Iwa pun terus menggali, dan di atas sana terlihat banyak para prajurit Majapahit mengelilingi sumur tersebut. Lalu Patih Gajah Mada berteriak, "Timbun dia dengan batu!" Lalu para prajurit menimbun sumur tersebut dengan Kebo Iwa di dalamnya. Patih Gajah Mada pun bergumam, "Sungguh disayangkan, seorang kesatria di penjuru kini harus gugur di Majapahit." Namun tak disangka, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari dalam sumur tersebut, "Belum, Bali masih merdeka, aku masih bernapas." Dan dari dalam sumur keluarlah Kebo Iwa, dan bersamaan dengan tersebut, bebatuan tadi terhempas ke angkasa dengan teriakan para prajurit yang terkena hempasan batu. Dengan amarahnya, Patih Kebo Iwa mulai menyerang Patih Gajah Mada. Dan dalam pertempuran, Patih Gajah Mada berkata, "Untuk menyatukan Nusantara, segenap kerajaan harus disatukan, dan kau berdiri di jalan yang salah." Patih Kebo Iwa pun menyadari hal tersebut. Lalu ia berkata, "Kau benar, Patih. Kiranya tujuanmu untuk menyatukan Nusantara dapat aku mengerti. Sekarang taklukkanlah aku dengan menyiramkan bubuk batu kapur ini ke arah tubuhku." Patih Gajah Mada pun terkejut. Lalu ia segera menghantam kapur tersebut dan menyiramkan bubuknya ke arah Kebo Iwa. Hal tersebut membuat Kebo Iwa kesulitan bernafas dan kekuatannya perlahan menghilang. Di sisa tenaganya, Kebo Iwa berkata, "Kiranya kematianku tidaklah sia-sia. Biarlah Nusantara yang kuat bersatu." Patih Gajah Mada pun menanggapi, "Patih, semua perjuanganmu akan dikenang dalam sejarah Nusantara. Sejarah Nusantara yang kuat dan satu." Setelah mendengar hal tersebut, Patih Kebo Iwa pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan dengan itu Bali ditaklukkan oleh Majapahit. Sekian cerita saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.